semuanya, welcome back to my channel. Selamat saya Padang. Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang ruang lingkup biologi, ya. Nah, topik pembelajaran yang kita bahas kali ini tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan salah satu metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah kerja ilmiah seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Oke, nah di sini saya akan bagikan kepada kalian beberapa langkah metode ilmiah ketika dalam melakukan sebuah kerja ilmiah. Yang pertama, kalian harus menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengambil informasi ataupun data-datanya. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Yang kelima, mengolah hasil percobaan ataupun disebut sebagai analisis data. Selanjutnya yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak ataupun orang banyak. Nah, kemudian setelah hasil penelitian kalian ataupun kerja ilmiah kalian berhasil dan sudah dilakukan langkah-langkah metode ilmiah, maka penelitian kalian akan disahkan ataupun resmi menjadi sebuah penelitian. Nah, dalam melakukan sebuah hipotesis, ya, di sini ada dua yang perlu kalian pahami, ya. Yang pertama ada hipotesis nol atau disebut sebagai H0. Yang kedua ada hipotesis kerja ataupun H1. Nah, hipotesis nol atau H0 ini akan menyatakan tidak ada pengaruh, ya. Kemudian hipotesis kerja atau H1 menyatakan bahwa ada pengaruh penelitian hipotesis atau dugaan sementara terhadap hasil sebuah penelitian. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian dan percobaan biologi sederhana, ya, kita harus melakukan yang namanya langkah-langkah, ya, untuk membuat sebuah hasil. Jadi apa yang sudah kalian presentasikan tadi ataupun hasil daripada metode ilmiah yang kalian lakukan harus kalian susun dalam sebuah laporan penelitian. Nah, yang pertama di sini kita lakukan adalah untuk menyusun laporan itu menentukan judul penelitian. Nah, kemudian alasan mengapa kita memilih topik permasalahan, kemudian merumuskan masalah, ya, kemudian menyusun landasan teori singkat, mengajukan hipotesis dan melakukan percobaan. Dalam melakukan percobaan ini kita harus jabarkan juga, ya, bagaimana variabelnya, alat dan bahan yang dikerjakan, kemudian bagaimana prosedur kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis data hasil percobaan. Nah, kita lampirkan semuanya, ya, hasil percobaannya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi. Nah, kemudian kita membuat suatu kesimpulan dan membuat laporan tertulis. Nah, itulah dia langkah-langkah ataupun hal yang perlu kita lakukan dalam membuat sebuah laporan. Oke, guys, menurut apa yang sudah sebelumnya dilakukan oleh para peneliti, bahwa ketika mereka melakukan sebuah kerja ilmiah ataupun menyusun suatu laporan ilmiah, mereka mengerjakannya itu di laboratorium. Berikut ini saya bagikan kepada kalian tata tertib penggunaan laboratorium supaya kita bisa terjaga ataupun selamat dari laboratorium, supaya data yang kita peroleh bersifat higienis, ya, bersifat asli, tidak asal-asal buat, ya. Oke, yang pertama langkah-langkahnya itu adalah memakai baju khusus praktikum, ya, memakai baju khusus praktikum. Yang kedua, kalian harus tidak meletakkan tas di meja kerja. Barang-barang yang tidak diperlukan dalam percobaan harus kalian singkirkan, ya, seperti tas, kemudian seperti buku dan lain sebagainya. Kemudian tidak makan dan minum dalam ruangan laboratorium. Nah, yang keempat, tidak memegang secara iseng peralatan laboratorium. Jadi, peralatan yang seperlunya itu yang hanya kalian pegang, tidak boleh sembarangan. Nah, kemudian kalian harus membersihkan meja sebelum digunakan. Nah, kemudian setelah memakai ruangan, kalian juga harus bersihkan semua meja-mejanya. Kemudian kalian harus mencuci semua alat-alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum tersebut supaya laboratoriumnya tetap terjaga bersih. Nah, kemudian kalian harus juga memisahkan mana sampah-sampah yang bersifat padat dari cair. Jangan digabung, ya, ketika membuang sampahnya. Ya, sampah padat biasanya di tempat sampah. Kemudian kalau ada limbah cair, ya, itu biasanya lebih baik kalian buang di bak pembuangan air. Jangan kalian buat di tempat sampah karena itu nanti akan menyebabkan aroma yang sangat nyengat ataupun bau. Nah, yang kedelapan, kalian harus
membuat sisa pengambilan zat itu dibuang, tidak dimasukkan ke dalam botol asal-asalan ya. Kemudian tidak makan dan minum selama kalian melakukan praktikum. Kemudian kalian harus mengambil zat sesuai dengan yang diperlukan ya. Kemudian kalian juga harus membersihkan ruangan setelah selesai. Nah, kemudian memperhatikan dan mematikan AC ataupun lampu setelah meninggalkan laboratorium, dipastikan sudah dalam keadaan mati. Nah, selanjutnya langkah-langkah keselamatan kerja sebelum kalian melakukan kerja ataupun sebelum melakukan pengamatan di laboratorium ya. Berikut saya sampaikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sebaiknya sebelum kalian melakukan praktikum kalian minum segelas susu ya sebelum kalian ke lab. Yang kedua, kalian menggunakan penutup hidung dan mulut ya, bisa menggunakan kacamata juga atau menggunakan sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia supaya kalian itu bisa tidak terkena iritasi tangannya ya, supaya zat kimia tersebut ketika menguap tidak langsung terhisap oleh kulit kalian ataupun hidung ya. Kemudian menggunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok dan alat-alat yang lain yang diperlukan dalam melakukan sebuah pengamatan tersebut. Nah, kemudian kalian juga bisa hati-hati saat membawa dan menggunakan alat praktikum, jangan sampai pecah ya. Kemudian kalian juga harus hati-hati saat mengambil zat ya. Saat misalnya kalian terkena zat kimia, kalian harus langsung menyiram ataupun membersihkannya dengan air yang mengalir saat terkena zat kimia. Oke, yang keenam, gunakan obat-obatan P3K di laboratorium ya. Bila ada yang terluka langsung diobati, jangan biarkan sampai iritasi. Nah, yang ketujuh, kalian harus segera memuntahkan bila ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Jadi ini harus hati-hati ya guys, jangan sembarangan. Yang kedelapan, jangan mencium zat kimia secara langsung. Jadi biasanya dalam mencium zat kimia itu harus kita kibas-kibaskan ya, jangan langsung dicium. Yang kesembilan, arahkan mulut tabung menjauhi badan bila memanaskan. Ya jangan dekat ya, karena ini nanti bisa terbakar, kita tidak tahu saat membakar apa yang terjadi itu, jadi harus menjauh. Ya, yang ke-10, bila terjadi kebakaran segera padamkan dengan alat kebakaran ya, atau tutup dengan lap tebal supaya apinya tidak menyebar ya. Nah, kemudian setelah menggunakan alat praktikum, kalian harus membersihkan dengan sabun ataupun membersihkan dengan kain bersih semua alat-alat yang kalian gunakan. Jangan sampai dibiarin ya guys, itu sangat berbahaya. Oke guys, demikian video yang saya bisa bagikan kepada kalian bagaimana langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium dan bagaimana langkah-langkah yang harus kalian gunakan ataupun tertib ketika kalian menggunakan laboratorium. Ya, ini sangat penting untuk kalian pahami. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terus dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.